dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Surat Hud ayat 57. Ini erat kaitannya dengan asma Allah Al-Hafiz. Betul, Bi? Maha penjaga. Maha penjaga atau Memelihara. maha memelihara. Kita bahas hari ini tentang asma Allah Al-Hafiz. Oke ya, sesuai dengan apa yang tadi kakak bacakan kita akan bahas. Tapi Bunda akan sapa dulu pemirsa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang menikmati hidangan santap sahur bersama keluarga tercinta. Berjumpa kembali bersama kami keluarga Ustadz Taufik Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna, hanya di Metro TV ya. Insya Allah kita kali ini akan membahas Asma Allah Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Dan kita akan mengambil tema hari ini adalah sempurnanya pemeliharaan Allah. Ya, sudah pasti jika kita mengimaninya, kita akan merasakan begitu Allah sangat menjaga dan menyayangi kita. Kita bahas dulu tadi surat Hud 57. Iya, jadi pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, dari surat Hud yang tadi kakak bacakan di ayat ke-57, ini betul-betul ibro yang nyata buat kita bahwasanya Allah Maha menjaga, Maha memelihara. Kita bisa melihat yang dimana kemarin mungkin pernah kita bahas, Allah Maha Pencipta, menciptakan langit dan isi-isinya, berikut juga bumi beserta isi-isinya sampai 7 lapis langit. Dan kita bisa perhatikan, Allahu Akbar, itu tidak ada tiang-tiang sebagai penyangganya. Masya Allah. Tapi semuanya tercipta dengan begitu sampai indahnya, semuanya betul-betul anugerah yang juga kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu langit, juga bumi, bagaimana Allah menyinggung ya, Allah menciptakan lautan yang begitu luas, berikut isi-isinya. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana kedalaman lautan. Kita bisa merasakan, kakak, bunda, pemirsa, di saat kita naik pesawat, lantas dari ketinggian yang kita terasa betul-betul la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita pernah bahas bagaimana keagungan Allah Maha Azim. Nah, sekarang Maha menjaga. Ya Rob, betul-betul ya, Allah Maha Penjaga. Kita lihat lautan yang begitu dalam, tidak ada yang bisa tahu seberapa luasnya, maksudnya kedalamannya dan isi-isinya. Nah, bagaimana kita betul-betul bisa menjadi hamba-hambanya yang menjaga kelestariannya ini. Betul. Karena kakak, kalau tadi diperjelas dari surat Hud ayat ke-57, Allah udah menjaga dan betul-betul adil, betul-betul bijaksana. Tapi kadang-kadang hambanya ini yang mohon maaf tidak bisa untuk menjaga kelestariannya. Di Quran Allah sampai gambarkan Bunda, di surat Ar-Rum ya, surat ke-21 tepatnya pada ayat ke-41. Ini singgungan Allah buat kita yang memang kadang-kadang kita nggak amanah untuk bisa menjaga kelestariannya. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah udah maha menjaga langit beserta isi-isinya, bumi beserta isi-isinya, yang kalau betul-betul kita pun menjaganya pasti akan lebih indah.
lebih betul-betul menumbuhkan, ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Tapi Allah juga sindir. Zoharul fasadu, telah nampak kerusakan. Fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidin nas, kerusakan itu terjadi punten karena ulah-ulah tangan hambanya yang tidak bertanggung jawab. Disuruh ngurusin hutan, jadi orang hutan. Pindah ke situ ya. Iya, gitu kan. Ya Allah, disuruh rapikan yang namanya jalanan. Ya berarti mana tuh? Ya pekerjaan umum. Itu apakah aspal, jalan tol, punten. Ya Rob, aspal dimakan. Besi beton, paku beton dimakan. Ya bukan aspalnya yang dimakan, tapi nggak menjaganya. Ya begitu meeting udah oke, alhasil begitu berhasil tendernya, kadang-kadang markupnya main gede-gedean. Sunat sana, sunat sini, jatuhnya jadi sekian. Tapi mohon maaf, efeknya baru berapa bulan dilewatin, baru sekedar mobil yang sifatnya belum beratnya tontonan udah hancur karena nggak sesuai dengan prediksi yang digambar. Mestinya berapa senti. Naudzubillah min dzalik. Allah sindir kita di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41 yang nantinya akan begitu rusak, yang ngerasainnya kita juga, yang rugi kita juga, betul. Itu. Padahal Allah sudah baik banget ya, Bi. Diberikannya kita bumi, diberikannya kita supaya bagaimana caranya manusia itu tumbuh terus. Ekosistem kehidupan itu berjalan ya. Diberikanlah tumbuh-tumbuhan, diberikanlah lautan yang ada ikannya, diberikanlah sungai, air untuk lawan daripada api. Misalnya ada kebakaran, Allah ciptakan api. Masya Allah, tinggal kita bagaimana menjaganya. Kalau kita itu tadi sifat rakus yang kita dahulukan, sifat yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Akhirnya rusak semua, tidak peduli dengan lingkungan yang lainnya. Sekali. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Kita akan bahas lagi, kaji lagi, makin dalam lagi Asma Allah Al-Hafidz sesaat lagi, hanya di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, Abi walaupun sibuk tetap harus minum vitamin, jaga. Alhamdulillah juga. Ada brownies nih Abi Bunda. Jazakallah khair sayang. Kita lanjutin lagi Bun ngajinya. Kakak juga ini salah satu kita menjaga, seperti Allah juga maha menjaga dan memelihara. Kita juga harus menjaga kesehatan kita. Allah sudah kasih kita sehat, harus dijaga. Jadi kita juga jangan zolim kepada badan kita. Ini salah satu yang kita mengamalkan Asma Allah Al-Hafidz ya. Nah, kita lanjutkan lagi pemirsa ya di bahasan kita. Nah, Bi, kalau tadi Allah kan sudah menciptakan langit, bumi beserta isinya untuk kelangsungan hidup manusia. Kita tinggal menjaganya. Selain itu, apa yang Allah berikan kepada kita selain dunia beserta isi-isinya dan sebagainya untuk manusia yang berpikir bahwa itu adalah karena Allah sayang sama kita, memilah kita. Iya, contoh pedoman hidup kita ini Al-Quran. Kita kemarin melihat jujur, sedih dan pasti betul-betul tidak nerima. Ya disebut sajalah negaranya, ya di Swedia, bagaimana Quran itu dibakar, gitu kan. Nah kalau kita lihat dari makna Asmaul Husna yang berlafaz Al-Hafidz, ini juga memang sangat amat menyedihkan. Belum lagi yang dimana mereka bersikap lagi, ya ini pun di negara kita terjadi, mana membajak Quran, jadi palsukan. Ya mungkin anggapannya nggak ketahuan, yang mestinya ya'lamun jadi ta'lamun. Tapi punten pemirsa, dengan makna daripada Al-Hafidz ini memang sudah sunatullah Bun. Dan Allah udah jauh-jauh hari memberikan informasi dalam Al-Quran pula. Di surat ke-15 Al-Hijr juz ke-14 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami juga yang akan bertanggung jawab untuk menjaga. Masya Allah. Nah apalagi di Ramadan ini yang kalau boleh saya katakan pemirsa, jelas bulan ulang tahunnya Al-Quran. Karena di dalam ayat yang lain Allah abadikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
bulan Ramadan yang dimana Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Berarti Allah menjaga. Allah menjaganya dengan terbukti di dunia ini. Makin akhir zaman ini alhamdulillah makin banyak hamba-hamba Allah yang mereka gigih semangat untuk menghafal Quran. Bunda kan ngerasain sendiri di Ponpes Darut Taufik Ar-Rahman kan? Ya di Ponpes kita. Ya contohnya di bulan Maret kemarin. Alhamdulillah ya walaupun kita perlahan-lahan tapi karena mengedepankan kualitas antara setahunan kan walaupun ikatan pertama ada yang sampai 10 orang selesai 30 juz Al-Quran. Nah ini bukti di mana Allah menjaga akan kebenaran ya otentik Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi untuk menjaga kita Allah berikan firman-firman-Nya melalui Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW untuk pedoman hidup kita, ya pegangan hidup kita. Nah, siapa yang menjaga Al-Quran? Allah sendiri. Dan jangan khawatir, kita memang marah, Al-Quran dibakar, aduh sakit kita, sedih, marah. Tapi mereka lupa bahwa Al-Quran boleh dimusnahkan. Tetapi banyak penghafal Al-Quran yang sampai dari mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti tidak akan ada yang bisa merubah isi Al-Quran. Ya, jadi buat mereka-mereka juga yang Allah pilih. Ya. Jadi hamba-hamba Allah, wahai para ayahanda, wahai para ibunda yang semoga mempunyai cita-cita untuk anak-anaknya menjadi penjaga-penjaga kebenaran Al-Quran, berarti menjadi anak-anak yang hafiz atau hafizoh, ya tolong ditopang. Karena Masya Allah didukung. Kenapa? Karena juga nanti nih betul-betul balasannya luar biasa. Ya karena kan kita hidup ini tidak hanya di dunia. Nanti mungkin ada bahasan yang lain tentang asma Allah yang al-ba'its, maha membangkitkan. Nah, di sini betul-betul ya balasan kebaikan sampai janji Nabi kelak akan memakaikan mahkota kemuliaan di surganya Allah. Itu bahkan kalau di dalam hadis yang lain sampai Allah memberikan informasi, Nabi menyebutkan inna lillahi ahlina minan nas. Kata Nabi, sungguh di dunia ini Allah punya keluarga. Begitu Nabi ucap begini, kakak, para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa keluarga Allah di dunia? Kila ya Rasulullah, siapa ahlullah? Siapa keluarga Allah? Nabi jawab, siapa mereka? Ahlul Quran. Allahu Akbar. Orang-orang yang berusaha menghafal Quran, membacanya dan menjaga hafalannya, itulah keluarga Allah di dunia ini. Allahu Akbar. Hakikatnya ya, orang yang sudah hafiz Quran atau yang sedang mempelajari Al-Quran harus sesuai dengan apa yang dia baca, apa yang dia teladani di dalam firman-firman Allah. Bersyukur, makasih ya kakak Azril, ya Allah sudah menjadi penghafal Al-Quran. Aduh, merinding Bunda, sedih banget. Sedihnya sedih haru ya. Ya insya Allah orang-orang yang membenci agama Islam, membenci ayat-ayat Allah, Allah berikan hidayah. Justru berbalik, karena memang banyak yang seperti itu. Allah balikkan lagi, yang sedemikian bencinya menjadi cinta. Itulah Allah luar biasa ya. Allah maha menjaga, Allah tidak mau ada kerusakan yang terlalu banyak. Walaupun manusia itu sifatnya itu tadi sudah Allah jaga, tapi malah menghancurkan. Masya Allah. Ya, jadi Bunda, dari sini kita harus betul-betul mengimani. Bahkan kalau Abi ceritakan di Quran dibuktikan tuh, yang coba membajak gitu kan. Sampai Allah tantang, pertama ditantang, kalau mau kamu mengatakan Quran Siran Muhammad, buat 30 juz, 10 surat, 1 surat, sampai 1 kata, tapi tidak mau. Akan bisa, kakak lupa. Karena Allah maha menjaga. Netizen ada yang mau tanya. Lu Bi lanjutinnya. Diam aja anak ini. Apa pertanyaannya? Yuk. Kita dengerin dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Budi Cesar dari Ketapang, dari Kabupaten Ketapang. Ustadz mau nanya nih Ustadz, terkait nafsu. Nafsu itu kan keinginan atau dorongan manusia untuk melakukan sesuatu yang disukai. Nah, ada juga yang nafsu yang disyariatkan nih, seperti nafsu makan, nafsu beribadah. Nah, sebenarnya nafsu ini lawan atau kawan sih Ustadz? Nah, itu saja Ustadz. Terima kasih. Baik, jadi kakak. Nanti dulu. Sabar. Iya, kita akan jawab pertanyaan netizen sesaat lagi karena masih ada yang belum sahur tuh ya. Tetap bersama kami di Asmaul Husna.
Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, lagi sibuk apa sih? Dari tadi serius banget liatin handphone. Ini loh Bun, kakak lagi ngecek tugas-tugas kuliah kakak. Ternyata banyak banget nih. Nah, berarti kakak lagi banyak kegiatan kan? Makanya jangan lupa untuk jaga kesehatan. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena nutrisi di dalam tubuh kita itu harus tetap dijaga. Supaya daya tahan tubuh kita nggak gampang drop. Iya bener Bun, kita harus mengkonsumsi apa ya biar tetap seger dan fit gitu loh badannya. Yang paling penting itu bersyukur, Kak. Bersyukur? Bersyukur apa nih Mi? Beri susu 7 kurma. Nah, ini dia. Susu steril 7 kurma. Untuk Abi dan kakak. Baik untuk menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa. Susu steril 7 kurma ini baik untuk jalani puasa karena nutrisi susu steril aja udah bagus, apalagi kalau ditambah dengan nutrisi buah kurma, jadi double khasiatnya. Wah, betul itu Bi. Yuk kita minum. Ayo Bi, ambil kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya. Jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau deh minum susu steril 7 kurma setiap sahur. Jangan cuma saat sahur, Kak. Susu steril 7 kurma baik juga untuk berbuka loh. Ingat, buah kurma ini buah kesukaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang sudah disunahkan dalam berbuka puasa dianjurkan untuk memakan buah kurma dengan bilangan yang ganjil. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dalikal yaum summun wala sihrun." Muttafaqun alaih. Yang artinya, siapa orang yang di pagi hari memakan 7 butir buah kurma ajwa, niscaya pada hari itu selamat ia dari racun dan sihir. Jadi pas banget nih, susu steril 7 kurma baik diminum saat berbuka. Betul itu Bi. Nah, jadi ingat ya. 1 kaleng susu steril 7 kurma baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Pemirsa Asmaul Husna, kembali lagi bersama keluarga Ustadz Taufikur Rahman nih. Abinya udah mau jawab pertanyaan netizen tadi. Diulang dulu ya Bi pertanyaannya. Ayo silakan, Nak. Jadi tadi pertanyaannya, nafsu kan gak semuanya buruk. Nafsu itu kan ada, berarti kan namanya kita yang suka ya Bi ya, yang kita suka. Nafsu gak semuanya buruk. Kita pengen makan aja namanya nafsu. Kita lihat barang kita suka itu namanya nafsu juga. Tapi kan ada juga nafsu yang buruk. Jadi nafsu ini sebenarnya teman kita atau lawan kita, Bi? Ya, jadi memang nggak akan pernah dipisahkan. Pemirsa, ada ungkapan indah yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani di dalam kitab Nasha'ihul Ibadnya. Di situ dikutip, "Tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron." Bersyukur, beruntung, bahagia orang yang menjadikan akalnya sebagai imam dan nafsunya sebagai makmum. Insya Allah, dalam ini. Dalam. Ya, jadi di saat akal dijadikan imam, nafsunya dijadikan makmum, maka yang seperti ini akan membawa kebahagiaan dunia akhirat dan jadi kawan. Gitu. Tapi celaka, wawailun, celaka liman kana hawahu amiron, buat orang yang hawa nafsunya dijadikan imam, wa akluhu, sementara akalnya asiran, dijadikan tawanan. Gitu. Jadi kakak harus bisa memilah-milih bagaimana tetap kondisi bagaimanapun akal sehat menjadi imam daripada hawa nafsu kita. Di dalam diri manusia itu ada berapa nafsu sih Bi? Kan tadi nafsu makan dan sebagainya itu juga nafsu. Gitu. Ya, jadi pemirsa, yuk kita simak. Kakak bacain terjemahannya di surat ke-12 Yusuf awal juz 13 ayat ke-53. Artinya Pak, baca Kak. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Iya. Berarti ada nafsu baik dan nafsu buruk berarti Ya. kalau dilihat di sini ya. Jadi tinggal mana ini yang kita, karena berkumpul Yang kita ikuti, Bun. Itu yang kita mau biasakan. Nah, tentunya kalau sudah dibarengi dengan ilmu lantas iman, jadi yang
Tadi ada kata-kata exception itu, illa Kecuali. marohima rabbi. Kecuali nafsu yang mendapatkan kasih sayang Allah. Masya Allah. Yang seperti apa? Ya jadi satu dulu nih. Jadi di saat tidak mendapatkan kasih Allah, satu, ternyata kita pakai diri kita ini selalu untuk melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sholat kita tinggalkan, puasa Ramadan kita nggak puasa, sama orang tua kita nggak berbakti, makanan juga mohon maaf serampangan, asal-asalan dari mana saja yang penting perut kenyang, maka akan cenderung mendorong diri kita, jasmani kita untuk mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Itulah yang tadi disinggung namanya nafsul ammaroh. Jadi timbulnya nanti efeknya dengki, benci, iri hati, mencuri, korupsi, apalagi itu. Jadi kalau punya pasangan punten perselingkuhan, ya yang udah yang nggak ada yang keluar koridor itu. Nah, itu mengajak kepada yang nggak benar, ammaroh. Ada juga yang kedua, Bunda, disebutkan di surat ke-75. Ini surat Al-Qiyamah, surat Kakak boleh kesukaan dilihat kakak lagi nih. sayang. Ya, surat ke-75, juz ke-29, ayat kedua. Ayat kedua. Nah, silakan Artinya? baca terjemahannya. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Nah, jadi ada yang kedua, yang lawama. Kalau yang ammarah tadi kalau kita ikutin, yang tadi itu jadinya tuh. Nafsu yang buruk-buruk Ya, nah kalau lawama jadi timbul penyesalan. Nyesel udah, alhamdulillah. Itu juga hawa nafsu ya? Nah, iya jadi cuman masa lalunya akhirnya yang kelam timbul penyesalan. Nah, apalagi kalau mau dibarengi di Ramadan ini ya berkumpul dengan majlis-majlis yang soleh dan solihah. Diganti dengan perbuatan yang Iya, baik. ya dengan menyesal ini kita ngaji nih di saat sekarang Asmaul Husna. Akhirnya timbul ada sentuhan di hati, ya Allah. Saya kemarin belum mengerti, akhirnya banyak melanggar. Mohon maaf masih benci sama teman, dengki, bahkan naudzubillah min dzalik segala macam cara dihalalkan. Timbul, ya Allah ternyata itu semua salah. Lawamah, menyesal. Nah, di saat dilanjutkan lagi untuk meningkatkan pelaksanaan ibadah, berarti meningkatkan iman, maka yang ketiga arahnya. Mana kakak lihat di surat ke-89 juz ke-30 ayat ke-27 sampai 30. Surat apa sayang? Surat Surat Al-Fajr. Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Nah ini yang dipanggil nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jadi Allah panggil, dipersilakan kelak masuk surga Allah. Jadi yuk, ikhwafillah, dalam kesempatan yang durasi singkat ini, bagaimana ada yang ngajak untuk ke kiri, ada yang ngajak nganan. Nah yang nganan ini nih, yang mutmainnah. Ayo gemar bersedekah, gemar tadarus, i'tikaf di kesempatan Ramadan ini. Itu nafsul mutmainnah. Masya Allah. Semoga kita bisa menjaga tuh. Jadi hawa nafsu yang menjadi makmum, Ya. akal sehat yang menjadi imam. Imam. Nah, sehingga timbulnya tadi adalah nafsu mutmainnah. Nah, Insya jadi Allah. ketenangan jiwa. Baca Quran, benar-benar bagus kan? Iya, benar-benar punya oleh. Baca Quran, duduk di taman. Cakep. Di hari Jumat waktunya istirahat. Masya Allah. Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Insya Allah, Allah sudah kasih pedoman hidup kita Al-Quran dan hadis sebagai tambahannya ya. Jadi kita insya Allah tidak akan menjadi hamba yang menyimpang. Jadi menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan apa asma Allah Al-Hafiz, yang maha memelihara. Ya, Allah memelihara kita dan kita juga harus memelihara apa yang sudah Allah berikan kepada kita di dunia ini. Insya Allah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan pemirsa di episode yang akan datang dengan kajian yang berbeda. Hanya di Asmaul Husna di Metro TV bersama keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dimakan lagi ini ya. Metro TV